Baik, Mas, dimulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah jami'an. Tiada hentinya lisan kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Assalamualaikum. Motornya masuk, Pak, ya? Di mana Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pemberi rahmat, Sang Maha Pemberi rezeki, juga tiada henti dan tiada lelah memberikan kita kesempatan, di antaranya adalah kesempatan waktu luang, sehat, dan kesempatan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menaungi para hambanya yang sedang menuntut ilmu dan membahas tentang agamanya, tentang Al-Quran terutama, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sebagian kaum itu berkumpul, ya, untuk membahas tentang ayat-ayat Allah dan mempelajari ayat-ayat Allah, ya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan rahmat dari Allah SWT, wa haffathumul malaikah, dan Allah SWT memerintahkan malaikat untuk menaungi hambanya ini. Makanya ketika kita menuntut ilmu, ya, syar'i, maka dalam hati kita itu rasanya tenang, adem, gitu ya. Nah, itu salah satu sebabnya adalah naungan dari malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita patut bersyukur, kita patut berbangga bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini, ya, yaitu menuntut ilmu Al-Qur'an, insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan materi Al-Quran tahsin. Namun sebaiknya sebelumnya kita baca bareng-bareng dulu aja, ya, dari awal surah Al-Baqarah ayat 1 hingga kemarin sudah sampai ayat yang ke 10, ya. Berapa? 9, ya? 10 atau 9? Mau 10 sekarang. Mau 10, ya. Tapi berarti sampai 9. Baik. Nah, jadi ketika kita insya Allah nanti Anda juga diingatkan, ya, untuk rutin ketika di awal jam kita baca bareng-bareng dari awal sampai ayat yang akan kita pelajari, ya. Supaya apa? Supaya kita mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dan juga sekaligus diamalkan, ya. Dan juga yang kemarin masih ada PR huruf-hurufnya bisa diulangi, ya, di huruf yang sama, supaya nanti di huruf-huruf yang lain kita sudah bisa lebih terbiasa. Baik, silakan naqra jama'an. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Namun tadi masih ada yang di ayat yang keempat ya, ada terdengar walladzina yu'minuna. Nah, ayat yang keempat tadi, apa? Oh iya. Membacanya yaitu hamzah ya, yu'minuna. Jadi yang perlu ditekankan lagi, ana ingatkan, ketika membaca Al-Quran maka yang ditekankan itu adalah sadar huruf ya, sadar huruf ketika membaca. Kalau sering ana sampaikan ke murid-murid ana yaitu tentang bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran ya, itu ditekankan bukan karena kita hafal, tapi karena sesuai hurufnya ya. Misalkan membaca ummi atau tilawati, biasanya dia kalimat-kalimat dalam ummi atau tilawati biasanya ada yang ngambil dari Al-Quran gitu ya. Nah itu kan biasanya ada anak yang sudah hafal. Nah biasanya membacanya itu bukan karena tulisan tapi karena sudah hafal. Nah ini yang berbeda ya. Jadi membaca bukan karena sudah hafal tapi membaca karena tulisan, karena huruf, tiap huruf dari huruf ke huruf, itulah yang dimaksud. Jadi ya mungkin ada yang sebagian kita sudah hafal surat Al-Baqarah, namun dari segi tulisan, dari segi makhorijul huruf, nah ini kan belum kuatnya. Jadi akhirnya bisa dikuatkan dari segi makhorijul hurufnya ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketika kita membaca benar-benar memperhatikan hurufnya dari satu huruf ke huruf berikutnya, supaya apa? Supaya makhorijul hurufnya benar-benar
tersampaikan dari masing-masing hurufnya. Seperti itu nggih. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di ayat yang ke berapa? 10. Baik. Insyaallah ana bacakan dulu. Antum simak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di situ boleh berhenti, boleh lanjut. Namun karena di sini posisinya itu ayatnya tengah-tengah, sama-sama panjang ya. Jadi insya Allah boleh berhenti sesekali saja ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik. Sekarang ditirukan ya. Atau mau masih mendengarkan? Sekali lagi ya. Baik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, sekali lagi ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik. Kemudian sekarang ditirukan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah. Betul. Jadi sebelum dibaca satu-satu, ana jelaskan dulu ya. Baik, yang pertama fi qulubihim maradun. Di situ ada huruf qaf ya, huruf qaf yang kemarin masih PR, maka dipraktekkan ya, ditekankan lagi, terutama yang berharokat dhammah ya, terutama yang berharokat dhammah. Jadi memang makhorijul huruf tempatnya ini bukan hanya untuk harokat fathah saja. Misalkan kita mengenalnya huruf A berharokat fathah, tapi berharokat kasroh atau dhammahnya nggak dipelajari, jadi ya akhirnya bingung nanti. Padahal harokat fathah, kasroh ataupun dhammah tempat keluarnya tetap sama. Begitu juga dengan huruf qaf. Kita pengucapan huruf qaf, itu betul, q-nya betul. Ketika dhammah udah beda lagi. Nah ini ya, tidak boleh seperti itu. Jadi harus konsisten. Kalau memang fathahnya betul, kasrohnya betul, maka dhammahnya juga harus betul juga ya. Baqo. Seperti ya. Baik, kemarin pengucapan qaf yang paling bagus Pak Hidayat kemarin ya. Nah, jadi insya Allah bisa jadi contoh untuk yang lainnya. Baik. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dari segi tajwid ya, yaitu mim tasydid. Kemarin sudah disampaikan bahwasannya nun tasydid dan mim tasydid diapakan? Ditekan ya, ditekan agak lama sedikit, yang mana lamanya ini bisa dikira-kira tidak lamanya itu lebih sedikit, lebih lama daripada harokat-harokat yang lain, tasydid di huruf yang lain gitu ya. Jadi bisa dikira-kira sendiri, lamanya nggak terlalu lama banget ya, atau nggak kecepatan, jadi tengah-tengah.
fi qulubihim maradun. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga berikutnya yang perlu diperhatikan adalah huruf bo. Nah, ini perlu kita tulis ya. Baik. Baik. Jadi o, i, u, bako. Kemudian bo, bui, bu. Baik. Huruf bo ini juga kasusnya banyak yang mirip sama kayak kasusnya qaf tadi ya, yaitu ketika pengucapan huruf qaf betul, i-nya betul, tapi u-nya seperti huruf kaf. Nah, maka harus konsisten. Bo juga sama. Bo-nya benar, tapi pengucapan kasrohnya di. Nah, kedengarannya kayak huruf za jadinya. Di, ya salah ya. Bo, ketika bo berarti kasrohnya juga sama. Di. Bo, di. Bomnya juga sama. Bu. Nah, bo, di, bu. Ya. Ada dua pendapat, ada yang satu gelembung ya di salah satu pipi, ada yang juga dua gelembung ya. Tidak apa-apa, mau pilih salah satu. Ada yang bo gitu ya. Ada yang apa? Dua-duanya bo ya, boleh. Tapi intinya harus dibedakan dengan huruf yang lain ya. Kan biasanya mengucapkan huruf bo ya digabung sama huruf zo juga ya. Jadi berbeda ya. Bo ini letaknya di mana? Di dalam di sana ya. Bo. Nah, coba dilihat kemarin di grup ya tentang bawa HP semuanya. Grup. Coba ya. Oh ya, sudah apa-apa. Kemarin itu tempat keluarnya ya. Tempat keluarnya huruf bo ya. Itu adalah lidahnya itu ya. Pangkal lidah bagian atas itu menyentuh langit-langitnya. Bo, menutup. Bo. Ya. Bo, bui, bu, bel. Nah, gitu ya. Saya coba satu-satu dulu dari Pak Aris, Pak. Bo, bui, bu, bau ya. Bo itu memiliki sifat yang tidak dipantulkan ya. Jadi bau gitu. Ketika dia itu sukun maka berhenti situ ya, tidak dipantulkan. Kemudian bau bau gitu ya. Lagi bo. Ketika kasroh juga sama ya. Bo, bi. Nah, jadi letak lidahnya itu bukan di luar tapi dalam. Bo, bukan bo tapi di dalam. Bo, lidahnya di dalam. Bo, baik. Nanti dilatih lagi Pak ya. Nah, apa? Betul? Ketika kasroh sama bo, bi, bu, bo, bi, nah gitu ya. Baik, nggak apa-apa nanti dilatih lagi. Betul Pak? Nah, rata-rata lidahnya masih agak keluar ya. Nah, apa nanti gimana? Di dalam betul ya.
tidak keluar sama sekali. Bo. Bo. Ditaruh mana sih? Ini. Nah, Ditaruh samping. di samping ini itunya apa? Sisa gelembungnya itu kelihatan. Bo. Bungkul itu. Ya. Kayak apa namanya? Bo. Bo. Nah, jadi apa? Lidahnya itu malah di dalam dan menyentuh langit-langit atas. Langit-langit atas. Bo. Bo. Ba. Bo. 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 Bi. Bi. Ini gigi. Nah, lidahnya tuh di atas ini. Bo. Bo. Ini kalau kelihatannya kalau nggak mikir gini ya. Bo. 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 Bi. Bi. Du. Bo. Bo. Kalau pas ini kamu bo, bu, bau, nah, ya. Jadi lidahnya itu coba ditempelkan di langit-langit atas. Mirip kayak la kan di langit-langit atas ya. La, li, lu. Nah, mirip. Bo juga sama. Bo, bi, bau. Nah, ya. Nah, kalau bo itu pertama kita latih lidah kita di dalam dulu. Nah, dalam gigi. Baru nanti coba sentuh langit-langit atas dan coba tebelkan, terus baru lepas untuk mengucapkan huruf bo. 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 Nah, bo. 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 Nah, mau kasroh, fat apa? Dhammah ataupun sukun di dalam terus, nggak berubah-berubah. Jadi jangan pas fathah benar, pas kasrohnya, pas sukunnya jadi bat. Nah, salah ya. Karena bo ya harokat manapun tetap di tempat yang sama. Bo, bi, bu, bob, nggak keluar sama sekali ya. Di dalam apa di belakangnya gigi ya, bukan di depannya. Seperti itu ya. Taib. Apa nanti insya Allah huruf bo masih banyak lagi nanti ya, insya Allah kita akan tapi memang di ayat yang ke-10 ini yang paling ditekankan adalah huruf bo nya ya. Taib. Sambil berjalan kita membiasakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ya. Baik, ini juga ada kesalahan sebagian imam, yaitu mengucapkannya marbo fazadahumullahu marada. Ini mana sangat merusak makna ya, mirip sama sukun ya, padahal itu fathah marodo. Kemudian walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik. Kemudian walahum adzabun, ini adzabun alim, ada huruf ain dan huruf hamzah. Nah, ini rawan sekali tertukar atau rawan sekali dibaca dua-duanya huruf ain. Adzabun alim. Nah, ini juga sangat fatal ya. Artinya sangat fatal. Adzabun alim, adab yang sangat pedih. Adzabun alim, adab yang maha mengetahui. Masya Allah ya. Beda ya. Adzabun alim, adab yang sangat menyakitkan. Adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di situ alimum ada iqlab, di mana di situ bacaannya diganti dengan huruf mim ya, dan ditekan 3 harokat, ditekan agak lama, sama seperti
mim dan nun tasydid. Adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik. Kemudian berikutnya yaitu ada huruf kaf. Nah, kaf. Bima kanu yakdzibun. Baik. Huruf kaf memang miripnya seperti huruf K dalam bahasa Indonesia ya. K. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu seperti ada nafas yang mengalir ya. K, keluar. K, ki, ku, bak. Nah, ketika apa namanya sukun juga tetap keluar, tetap mengalir. Hams ya. Bak, ka, ki, ku, bak. Nah, berarti yakdzibun itu yakdzibun ya. Jadi bukan yakdzibun saja ya. Yakdzibun. Seperti itu. Seperti ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya. Baik. Cuman memang kalau masih penyesuaian ya memang agak sedikit sulit ya, tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah lama-kelamaan akan bisa ya, karena memang otak manusia itu ada penyesuaian teori namanya. Jadi setelah mempelajari memang nggak bisa langsung gitu ya, ada prosesnya nanti. Tapi kalau sudah paham insya Allah prosesnya lama-kelamaan akan menuntun dari otak itu, akan menuntun saraf-saraf yang lain untuk mengendalikan, menyesuaikan seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa, karena memang dari yak kemudian ketemu huruf za ya, dan itu agak apa ya istilahnya, dari satu makhorijul huruf ke makhorijul huruf yang lain butuh respon yang cepat. Yakdzibun. Kalau kita fokus ke huruf kaf, zanya hilang ini. Nah, gitu. Zanya digeradak gitu. Kalau fokus ke huruf zanya, kafnya yang nggak kelihatan gitu biasanya ya. Makanya kalau misalkan membaca, anak tengahkan untuk ritmenya dipelankan supaya setiap hurufnya bisa tertata dengan rapi dan makhorijul hurufnya sesuai dengan tempat keluarnya. Seperti ya. Anak baca sekali lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Seperti itu. Tadi udah ditirukan ya? Sudah ya. Padahal coba dari Pak Aris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Baik, barakallahu fiik. Pak Aris, alhamdulillah, masya Allah suaranya bagus ya. Untuk makhorijul hurufnya masih di huruf qaf ya, huruf qaf terdengar masih seperti huruf kaf tadi. Coba agak lebih dalam lagi. Fi qulubihim gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua faza ya, huruf za, huruf za. Kalau bisa jangan diganti huruf ja ya. Memang kalau memang masalah logat ya, logat apa Sunda ya. Sunda memang agak sulit. Za ya jadi ga gitu ya. Fa jadi pa ya. Jadi coba dilatih. Tapi fa-nya udah aman itu ya.
fazadahumullahu marada. Kalau ana lihat tadi tinggal coba ritmenya aja ya. Ritmenya coba dipelankan sedikit lagi, insya Allah nanti bisa fokus tiap huruf ya. Kemudian insya Allah tadi untuk huruf ainnya bagus, huruf kafnya juga sudah bagus. Tapi yang setelahnya, nah yakdibun, nah jadi setelah huruf kafnya bagus, zanya kayak yakdibun, yakdibun gitu ya. Langsung pindah ke depan, za kan di antara dua gigi ya, yakdibun, yakdibun gitu ya. Baik. Kalau memang kafnya belum keluar hamznya, tidak apa-apa ya, dan tidak apa-apa. Nanti insya Allah menyusul aja. Yang penting danya jangan sampai berubah jadi da ya, yakdibun, nah ya, karena kan memang lebih dekat makhorijul hurufnya ke da ya, da kan agak jauh. Baik, coba silakan Pak Hidayat, Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus ya Pak Hidayat, qafnya bagus, bu'nya juga. Cuman ya masih sama ya. Coba latihan lafzul jalalannya ya. Lafzul jalalanya, lafaz Allahnya coba dilatih lagi, enggak apa-apa, insyaallah nanti bisa dibiasakan. Baik. Kemudian insyaallah udah adzan ya. Seperti itu. Insyaallah kita jawab adzan dulu. Gimana, kita lanjutkan sebentar ya. Nanti Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, masyaallah, barakallahu fiik. Baik kan? Qafnya sudah bagus, kemudian mimnya juga, cuman tadi karena terkonsentrasinya masih di za ya, jadi danya jadi berubah jadi da, jadi fazada, fazadahumullahu marada ya, fazada tadi kedengarannya seperti da, fazada gitu, fazada gitu ya. Kemudian yang kedua walahum adabun, nah itu huruf ain baru huruf hamzah ya, kedengarannya tadi hamzah dua-duanya, walahum adabun alim ya, hamzahnya udah bagus, adabun alimum bimakan ya. Tapi coba diulangi dari fazadahum saja. Fazadahumullahu marada walahum adzabun walahum Baik. Walahum adzabun, coba ulang. walahum adzabun alim. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Coba sekali lagi. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik. Insyaallah Pak Eka masih PR di huruf ain aja ya. Insyaallah. Tapi yang lainnya udah bagus, danya jadi udah bagus. Adzabun sama yakdzibun. Baik. Kemudian Pak Tia, betul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, insyaallah barakallahu fiik. Udah
udah semakin baik ya Pak Tio, alhamdulillah. Dan tadi Agak bo mikir. ya, nggak apa-apa. Nah nanti itu udah proses yang bagus ya. Jadi kita udah mulai mikir setiap huruf-huruf Iya. itu udah proses yang bagus. Nanti lama-kelamaan otak kita akan terbiasa Memang. nanti ya, betul. Nggak usah buru-buru. Betul. Jadi nanti berarti ritmenya akan menyesuaikan. Yang PR huruf do ya, tadi Tuh. kedengarannya seperti huruf da, keluarnya seperti huruf da. Marodo do, nah, kayak huruf da. Marodo. Nah, iya. bo, Agak marodo. keluar. Marodo. Kalau da kan di tengah-tengah ya, da. Di tengah-tengah langit-langit, da. Tapi kalau bo itu Da. kan Oh, iya. agak depan, Da. bo. Do. Ya, Marodo. marodo. Baik, terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik. Huruf yang lainnya udah bagus ya, bo-nya udah mulai bagus, za-nya, ainnya juga bagus, alhamdulillah. Cuman huruf qaf ya, huruf qafnya masih agak kurang dalam. Qaf fi qulubihim tadi Pak Tio, qafnya udah bagus tadi. Baik. Kemudian huruf kafnya itu memang kalau dihameskan emang Yap. agak sulitnya, cuman trikinya itu agak riskannya itu kalau dipantulkan jadinya yak nah, Yak. bukan yak tapi yak nah, yak gitu Ya. sebenarnya yak jadi ibu yak bukan yak ibu Ya. ya. Jadi bukan dipantulkan tapi dilepas dilepas biar apa namanya mengalir mengalir udaranya seperti ya. Baik, tidak apa-apa, insyaallah nanti bisa lebih baik lagi. Tapi nanti ada lagi nggak ini huruf kaf ya? Tapi insyaallah nanti ada. Baik, mungkin itu saja. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya ya. Setelah Isya insyaallah kita lanjutkan lagi. Naktafiruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan yang tadi sudah kita mulai ayat yang ke-10 insyaallah, yaitu lanjut ke ayat yang ke-11 ya. Baik. Ya, sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan dulu dari ayat yang ke-10 tentang makharijul huruf atau cara bacaan atau tajwid? Tanyaan di luar ini Gimana? nah itu kasih tahu kalau kayak baca zikir kan ada baca Al-Quran di situ. Betul? Katanya bacanya sudah nggak pakai tata cara baca di Al-Quran kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Baik. Misalnya bisa kita baca Al-Quran aja. Baik, barakallahu fiik. Jadi tentang ilmu Al-Quran ya, tentang tajwid dan apa ya, kalau makharijul huruf itu insyaallah untuk ya pembiasaan ya. Kalau makharijul huruf terutama dengan Al-Quran, kalau mau dipakai untuk di luar Al-Quran, mau membaca hadis dengan makharijul huruf dan masalah. Karena kalau ilmu tajwid itu adalah ilmu yang kalau dari definisinya secara khusus memang khusus untuk Al-Quran. Tajwid ya, ilmu tajwid mulai dari hukum nun sukun ya, nun sukun a atau tanwin, hukum mim dan lain-lain, itu rata-rata adalah hukum yang memang khusus diperuntukkan untuk bacaan Al-Quran ya. Jadi ketika kita membaca hadis, membaca bahasa Arab biasa selain Al-Quran, maka ya tidak perlu didengungkan atau nggak perlu dipanjangkan, dimaharotkan ya, bisa seperti itu. Kalau di luar di luar Al-Quran maka tidak perlu, hanya khusus untuk Al-Quran saja. Adapun doa yang di dalamnya ada terdapat ayat Al-Qurannya, maka sebaiknya dibaca sesuai dengan
sesuai dengan ilmu Al-Quran juga, ya, seperti ayat kursi, ya, kemudian akhir surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan mentang-mentang doa-doa harian akhirnya doanya cepet-cepetan, ya. Itu Al-Quran juga, jadi harus dimuliakan, ya, seperti itu. Jadi dibaca sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makharijul huruf, itu lebih baik, lebih bagus. Seperti itu, ya. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Sudah. Ada, ya. Baik. Namun kalau doa, ya, kalau doa yang ada dalam Al-Quran, maka ada riwayat yang menyatakan bahwasanya tidak boleh untuk dipakai ketika dalam sholat atau sujud, ya, sujud, rukuk. Itu ketika kita membaca doanya tidak mengambil dari doa yang dari Al-Quran. Wallahu a'lam. Ketika sujud dan rukuk. Kalau tahiyat akhir boleh. Kenapa? Tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir pun juga sama. Jadi ketika kita, bahkan tahiyat akhir itu adalah doa yang paling banyak yang disediakan oleh Nabi SAW. Jadi kita bisa bisa mempelajari doa-doa yang dari Nabi dulu, ya. Terutama kalau yang diajarkan oleh Nabi, tahiyat akhir kan ada banyak, ya. Ada yang doa doa terhindar dari adab kubur, adab neraka jahanam, dan masih dajjal dan lain-lain. Itu ada masih banyak doa-doa yang lain yang perlu kita hafalkan dan amalkan. Nggak boleh dari doa dari Kenapa? Al-Quran. Nggak boleh ambil doa dari Al-Quran. Ya itu tadi, kalau semisal ada yang dianjurkan, ya, lebih dianjurkan oleh Nabi, Ikutin sunnah. betul, maka baiknya itu yang kita amalkan dulu, ya, karena ya tadi masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang belum kita amalkan, jadi tidak perlu ngambil amal-amal yang belum diajar. Allah. Insyaallah kita lanjutkan, ya, ayat yang ke-11. Anak kelaskan sedikit, ya, suaranya, karena memang kondisinya hujan lebat. Baik. Ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Bisa? Satu ayat full? Atau kita sepakati berhenti? Coba dulu, ya. Baik. Masih dengarkan? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Sekali lagi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Baik. Sekarang ditirukan, ya. Ya, wahid, itsnan, tsalatsa. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Baik. Barakallahu fikum. Dibaca sekali lagi, ya. Ya, wahid, itsnan, tsalatsa. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bertemu dengan huruf qaf lagi, ya. Bertemu dengan huruf qaf berharokat
kasrah. Wa idza qila lahum. Ya. Yang tadi masih PR, silakan dilanjutkan progresnya. Wa idza qila lahum la tufsidu. Nah, huruf fa sukun kemudian ke huruf sin. La tufsidu, ya, la tufsidu. La tufsidu fil ardi. Ini huruf dha. Tidak ketemu huruf dha lagi, tapi berharokat kasroh, ya. Tadi dhammah dan fathah, maradu sama marobo. Nah, sekarang di ardi. Baik. La tufsidu fil ardi qalu. Nah, setelah di habis itu qa lagi, qa fathah. Tadi qulubum qaf dhammah, qaf kasrah. Nah, sekarang qaf fathah. Fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemudian di situ ada mad jaiz munfasil. Qalu, ya, tanda layar itu seperti yang udah kemarin sampaikan. Kalau ada tanda layar, ya, setelahnya ada hamzah, nah maka dilihat dulu hamzahnya seperti apa. Nah, kalau hamzahnya itu ada tanda alifnya, maka bacaan panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Ana ulangi lagi ya, biar lebih mafhum. Baik. Contohnya, ini ya. Nah, baik. Jadi ketika kita bertemu dengan tanda layar seperti ini, biasanya ada 2 keadaan, ya. Ketika bertemu dengan hamzah, ya, kadang memang layar ini nggak mesti ketemu hamzah, nggak mesti. Contohnya walab bolin, itu kan tanda layar tapi nggak ketemu hamzah, ya. Walab bolin. Nah, ini kan tanda layar bertemu dengan lam, ya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah ketika tanda layar bertemu dengan hamzah. Maka ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama seperti ini. Keadaan yang kedua adalah nah, ini keadaan yang kedua. Ketika tanda layar bertemu dengan hamzah ada alifnya, maka bisa dibaca 2 harokat, 4 atau 5. Kalau tanda layar ini, ya, tanda layar seperti ini bertemu dengan hamzah yang di bawah seperti ini, maka dibaca 6 harokat panjang, ya, baca 6 harokat. Seperti, ya. Ini contohnya ada di surat An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Nah, jadi harus dilihat dulu hamzahnya. Tapi para masyayikh yang kemarin udah ana didengarkan, ya, rata-rata milih 2, ya. Rata-rata milih, kalau yang bertemu dengan hamzah seperti ini, ya, maka rata-rata milih 2. Tapi kalau bertemu dengan hamzah ini, mereka lebih memanjangkan. Seperti itu. Terus kalau misalnya, Ya, setelah layar itu ada alif, tapi hamzahnya nggak ada, itu berarti
Dianggap pada Hamzah kayak gitu. Iya, sama. Oh, Jadi Hamzah itu enggak patokannya memang karena Al-Qur'annya ada yang tulisan Indonesia. apa ya, Indonesia itu biasanya menyederhanakannya dengan nah seperti ini biasanya gitu. Jadi nggak harus ada tanda hamzahnya. Nah biasanya juga ya di ini juga itu juga termasuk hamzah ya. Pokoknya alif yang ada harokatnya a, i atau u yaitu hamzah. Ya. Alif yang ada harokatnya a, i atau u itu adalah hamzah. Sedangkan kalau alif nggak ada harokatnya, nah ini berarti alif gitu aja. Alif seperti itu. Paham ya? Ada yang tanya lagi? Baik. Nah, supaya seragam, kira-kira antum mau lebih pilih yang mana? 2, 4 atau 5? 2. Hah? 2. Ya? 2. 2 aja. Oh, lu inna gitu aja. Biasanya refleks panjang gitu. Hah? Refleks panjang. Ya, kalau itu ya tengah-tengah lah 4 lah berarti. 4 lah ya berarti ya. 4 insyaallah. Kali ini panjang nih. Hah? Napasnya panjang. Napasnya panjang. Enggak apa-apa kalau memang pilih yang gue ya enggak apa-apa. Baik. Jadi ya. Coba ana dengarkan sekali lagi ya. Sebentar. Nah, dengarkan salah satu bacaan dari Masyayikh Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Baik. Dengarkan. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Baik. Beliau milih yang 2. Milih yang 2. Enggak. Beliau enggak terlalu panjang. Ini ya. Baik. Ana ulangi sekali lagi. Sama tadi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Berikutnya nun tasydid ya. Nun tasydid jangan lupa untuk ditekan. Kemudian huruf apa lagi? Shad ya, huruf shad. Huruf shad itu insya Allah cara membedakan yang lebih mudah yaitu kalau sin, sa, si, su, bas, ya kan di gigi ya, sa gitu aja, sa, si, su, bas. Nah kalau so itu ada bantuannya dari lidah ya, so. Nah jadi istilahnya itu kalau sa itu s biasa sa, kalau so nah itu ada bantuan dari lidah ya, so nah gitu ya. Jadi kalau udah agak beda dikit aja itu udah so ya, tapi intinya jangan sampai sama dengan sa ya, muslim seperti itu ya, muslihun. Jadi Dan Hamzahnya agak terganggu sedikit, nggak apa-apa ya. Hamzahnya itu agak terganggu sedikit. Kalau iya. dibanding sa itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Muslim kan beda ya, muslihun sama muslihun. Nah kalau sa kan jelas ya, nah, tapi kalau sod itu agak beda ya, ya muslih so, nah gitu ya. Baik, total dari Mbak Aris. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Baik. O-nya udah bagus ya. O-nya T-nya T. Nah, wa idza qila lahum. Nah, itu coba. Nah, itu bagus itu. Baik, wa idza qila lahum. Baik. Kemudian Aidat, fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Terus berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم Pelan-pelan Pak, coba ulangi. Ritmenya coba dipelankan sedikit Pak. Bukan dipelankan ya, dilambatkan. Wa idza qila lahum, biar nanti makharijul hurufnya biar bisa tertata. Coba, fadhal. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Baik, barakallahu fiik. Untuk Pak Eka, coba yang pertama nun tasydidnya aja dulu ya. Nun tasydid coba ditekan agak lama. Qalu innama. Nah, coba. قالوا إنما نحن مصلحون. Baik, barakallahu fiik. Tapi masih PR-nya adalah huruf qafnya ya Pak ya. Huruf qafnya, kemudian huruf bo ya, huruf bo sama qaf. Nah, itu aja. Baik, kemudian berikutnya Pak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Baik, barakallahu fiik. Mungkin kalau kita terpaku sama satu huruf, maka apalagi kalau huruf itu pendek ya, maka segera langsung dilepaskan. Nah, jangan diucapkan terlalu lama, jadinya panjang. Fil ardi qal, langsung ke qa ya. Nah, gitu. Kalau fil ardi qal, nah jadi panjang dinya ya. Seperti itu. Jadi memang fokus konsentrasinya langsung berpindah ke huruf berikutnya. Tapi yang lainnya insya Allah udah bagus tadi. Udah berusaha untuk memperlambat ritme, bagus. Kemudian makharijul hurufnya sudah mulai tertata. Barakallahu fiik. Kemudian A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah udah bagus semuanya Pak. Cuman huruf qafnya ya, qafnya lebih dipertebal sedikit sama huruf shadnya. Insyaallah yang lainnya udah bagus semua. Qaf sama shad. Nah, baik. Ini untuk huruf shadnya bagaimana, mau diperdalam sekarang di malam ini atau di malam ini aja ya? Baik. Jadi pengucapan huruf shad ya, huruf sha itu memang ada beberapa metode ya. Yang pertama, kalau metodenya sanad yang lain, pengucapan huruf sha itu agak lebih nempel langit-langit atas. Sha gitu ya. Sha. Jadi hamesnya tipis. Hamesnya. Tapi ada juga yang mempermudah ya, mempermudah dari Syekh Makkah ya, yaitu tanpa memonyongkan ya, tanpa memonyongkan bibir ya. Jadi antara sin dan huruf shad, nah itu cuman dibedakan sedikit suaranya aja ya. Kalau sa, si, su, nah, su ya. Kalau so, nah, so itu bisa tanpa monyong ya. So, si, su, nah, so, si, su.
Baik. Nah, jadi antum apa ya? Antum bedakan sedikit aja ini, itu insya Allah udah menjadi huruf shad gitu ya. Pokoknya jangan sampai sama seperti so. Nah, so itu kan kayak sin ya. Sin yang di o kan berarti kan masih sin ya berarti. So, si, su. Nah, itu kan berarti masih sin. Tapi kalau kita apa namanya? Ucapkan sedikit berbeda gitu ya. Ya, layaknya huruf so, nah maka jadi seperti huruf so. Nah. So, si, su. Ya, seperti itu. Paham. Jadi kalau misalnya kita naikin gitu nggak apa-apa. Gimana itu? Kalau nggak salah so itu istilah ya. Betul. So kita naikin ke atas so sama kayak sin tapi kita naikin so gitu. Betul. Iya, memang seperti itu. Supaya memang berbeda dengan sinnya. Kalau memang sinnya kan apa namanya lebih deras gitu ya. Hurufnya nafasnya lebih deras, sa lebih banyak ya. Jadi kalau so memang dinaikkan biar memang berbeda nantinya. Pengucapannya biar beda dengan huruf sin. Kalau bentar. Nah, pengucapan huruf so itu tadi ya, benar yang dikatakan oleh Pak Hidayat tadi, agak dinaikkan sedikit ya, supaya nanti suaranya berbeda dengan huruf sin. Ya, seperti itu. Coba dari Pak Aris ya, coba foto dari so, atau perlu ditulis so, si, su, bels, perlu ditulis? Nggak usah ya, nggak usah nama ya. So, si, su, bas. Ulang ini sekali lagi Pak. So, si, su, bas. Baik. Masih seperti sin ya, tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah lama-kelamaan bisa. Coba So, si, su, bas. nah, baik, barakallahu fiik. Terus So, si, su, bas. nah, masih seperti huruf sin ya. Nah, nanti insya Allah lama-kelamaan nanti coba dilatih lagi ya. Baik, betul. So, si, su, bas. Nah, so ketika kasroh juga sama, si. Nah, si, su, bels, bels. So, si, su, bas. Nah, baik, biar lebih bagus. So, si, su, bas. So, Si, si, su, bels, bas. bels. Nah, belsnya juga sama, bels, bels. Baik, ya. Jadi pengucapan hurufnya di setiap harokat usahakan tetap konsisten ya, seperti itu. Baik. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tadi sudah satu-satu ya? Belum ya? Fatal coba. Oh belum ya? Baik, dari Pak Aris ya. Sudah belum? Oh sudah ya? Sudah tadi? Pas. Iya sudah ya tadi ya? Oh iya. Yes. Baik. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dari ayat yang ke-11 ini? Insya Allah nanti ini kan huruf shadnya masih satu ya. Nanti insya Allah ada di ayat yang ke-19 nanti ya, ada ketemu huruf shad lagi nanti insya Allah. Ya. Si PR yang lafzul jalalah itu lamnya makhrajnya sama kayak lam biasa. Nah, kalau lam biasa itu kan la gitu aja ya, la. La-nya itu apa namanya? Hanya ujung lidah menyentuh langit-langit, ujung lidah. Tapi kalau lamnya double dan apa namanya ke lafzul jalalah, karena kan lam doublenya lafzul jalalah dengan lam doublenya yang lain beda ya.
Contohnya kayak lam double seperti ini. Nah, ini kan lam double ini kan. Alladzi, Allah, alladzi. Nah, tapi kalau lafzul jalalah kemarin ini kan berarti kan lamnya ada dua ya. Lam ini sama seperti ini. Lam, nah aslinya seperti ini ya, lam double. Tapi kalau lafzul jalalah, kenapa kok berbeda pengucapannya? Karena di situ lamnya double 3. Lamnya double 3. Yang pertama alif lam, kemudian lam ha, lam ha. Jadi kalau digabung, gini. Ana coba bedakan dengan warna ya. Ini lam pertama, nah lam pertama alif lam, kemudian lam kedua ini tasydid. Nah ini kan berarti kan Allah. Karena dia mendobelkan 3 lam, maka tidak seperti lam yang double biasa. Kalau yang double biasa alladzi gitu saja ya, alladzi. Nah, tapi kan setelah kita pengucapan lam biasa, kemudian lidahnya diperlebar. Allah. Nah, jadi posisinya itu kita pengucapan huruf lam awalnya kan ujung lidah saja ya, la gitu ya. Nah, ketika pengucapan lafzul jalalah itu lidahnya itu melebar. Awalnya nyentuh sini aja jadi la, tapi pengucapan huruf lafzul jalalah nempel, lebar, langsung melebar. Allah. Jadi nempelnya itu lidahnya itu makin melebar, baru Allah jadinya tebal. Allah, Allahu, Allah. Nah, gitu ya, betul. Betul, gitu. Jadi lama. Jadi kalau kaidah tadi itu terlalu cepat ngelepasnya. Jadi Allah, gitu. Jadinya cuman loh doang. Cuman ini Allah. Gitu. Lama kelamaan jadi pas udah biasa udah biasa. Nah, kalau misalkan udah mengucapkan huruf Allah, khatamallahu ya. Nah itu udah mulai bisa. Dhahaballah dan seterusnya. Ya. Baik. Ada lain? Baik, untuk Pak Eka, PR-nya udah dicatat Pak? Atau belum? Dicatat dulu, supaya besok ya. Sama insya Allah Ana umumkan untuk ini ya, untuk yang mau video store video call atau telepon, tidak apa-apa ya. Insya Allah jam-jamnya adalah sekitar setelah asar ya, setelah asar setiap hari bisa, setelah asar setiap hari, sama subuh, betul ya, setelah asar sama setelah subuh insya Allah bisa, betul. Subuhnya sampai jam berapa? Gimana? Subuhnya sampai jam berapa? Subuhnya insya Allah sampai jam berapa ya? Nah itu persiapan jam 5, jam 5, soalnya setengah 6 itu anak udah berangkat ke Surabaya, setengah 6. Kalau yang asarnya? Asarnya itu ya ba'da asar aja enggak apa-apa. Ba'da asar mungkin setengah 4 gitu ya, setengah 4 sampai jam 4 insya Allah bisa. Setengah 4 sampai insya Allah seperti itu. Perlu gantian. Ini belum bareng. Gimana? Oh iya. Bareng di grup.
Ya mungkin bisa di apa namanya? Konsen aja Oh boleh juga ya. jadi nggak tepat. Nanti insya Allah bisa juga. Kelas ada yang bertanya lagi? Taib. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa majelis. Naktafi laula naqtadim bi doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Acara inti.